Ya, baik, kita mulai saja di perkuliahan terakhir ini. Ya, saya mungkin hanya meresume dari materi yang sudah kita bahas sebenarnya di pertemuan ke 7 ini, ya. Karena sifatnya adalah ngeresume, mereview lagi, mengingatkan kembali karena minggu depan akan mengikuti atau melaksanakan ujian tengah semester. Baik, kita ya. Jadi mulai kita bicara dari retail nih, ingatkan lagi. Jadi retail ini upaya untuk memecah barang atau produk yang dihasilkan manufaktur atau pabrik dalam jumlah besar ya menjadi atau massal menjadi ukuran-ukuran kecil, ukuran-ukuran yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Menurut Berman dan Evan, ya, pengertian retail adalah suatu usaha bisnis yang berusaha untuk memasarkan barang dan jasa kepada konsumen akhir yang penggunaannya untuk keperluan pribadi dan rumah tangga ini. Jadi tidak ada lagi pasar setelah retail ini, ya, karena retail memasarkannya kepada end user. Nah, ini model salurannya seperti ini. Jadi kalau ini adalah produsen, kalau dalam manufaktur ya pedagang besar, retail, dan konsumen. Mungkin yang berbeda di jasa ya, karena jasa ya tidak mengenal produsen, tidak mengenal pedagang besar, karena memang sistem jasa itu pemasarannya adalah langsung ke end user, ya, baik pedagang, baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil. 3 tren dalam industri retail, perbedaan yang mendasar terus berkembang dalam format retail. Meningkatnya konsentrasi industri, globalisasi, penggunaan berbagai cara berinteraksi dengan konsumen. Fungsi retail menyediakan berbagai jenis produk dan jasa. Kedua, memecah breaking bulk, menyimpan persediaan, penyedia jasa, meningkatkan nilai produk dan jasa. Jadi ini fungsi-fungsi retail yang sudah kita bahas. Peluang di dalam bisnis retail bisa peluang sebagai kewirausahaan ya, entrepreneurial opportunities, pengembangan karir di sebuah toko minimarket misalnya minimal ada 3 job jabatan: manajemen toko, manajemen produk, dan staf perusahaan. Ini di sebuah minimarket minimalnya ada 3 bagian ini ya, yang menjadi peluang bagi karir bidang bisnis retail. Strategi dan perusahaan dalam arah keberagaman ini mulai strateginya mulai dari store strateginya. Kita mulai dalam analisis pasarnya siapa, ya, nanti di mana lokasinya. Maka setelah itu akan muncul store tipe atau tipe-tipe store, tipe-tipe toko. Apakah minimarket, ya, department store atau hypermarket. Maka berikutnya adalah store assortment mengenai barang dagangan. Ya, dari merchandising kategori, margin mix, SKU, stock keeping unit store, planogram, product knowledge, dan training to store ya. Jadi ini nyangkut mengenai barang dagangan. Berikutnya adalah sales and gross margin, menyangkut mengenai strategi-strategi bagaimana kita meningkatkan penjualan dan keuntungan. Misalnya ada seasonal plan, kapan kita harus melakukan diskon, kapan kita harus promosi yang besar gitu ya. Dan yang berikutnya adalah sourcing and buying plan, menyangkut mengenai pengadaan barang dagangan. Maka bisnis retail kita perlu memiliki key supplier,
Ya, key supplier ini adalah apa namanya itu supplier utama, ya, supaya kita punya keunggulan dengan apa namanya itu dengan pesaing. Dengan sekarang ini yang mengembangkan private brand development, ya. Dan berikutnya adalah logistik mengenai berapa stok yang kita harus miliki. Dan berikutnya adalah sales and gross margin analysis. Kita menganalisis mana produk yang paling laku dan mana produk yang kurang laku, ya, dari bisnis yang kita lakukan ini. Nah, berikutnya adalah bauran pemasaran retail. Bauran pemasaran retail atau retailing mix. Bauran pemasaran retail setelah menetapkan strategi tadi ini, maka kita merumuskan bauran atau retailing mix. Ada 6 dari elemen retailing mix ini. Produk, price, promotion, people, dan presentation, dan tempat, lokasi, toko. Ini 6P kalau kita kenal di marketing mix itu ada 4P atau 7P di pemasaran jasa, dan di retail dia mempunyai kekhasan tersendiri yaitu dengan 6P ini, ya. Strategi pemasaran retailnya bisa strategi barangnya, bagaimana kita punya keunggulan dari barang, dari produk, dari merchandise yang kita tawarkan, strategi promosi, strategi lokasi, strategi penetapan merek yang tadi yang harus kita perkuat. Strategi retail ini mulai dari target marketnya dulu siapa. Kalau sudah jelas target market yang kita tetapkan, maka langkah berikutnya adalah merumuskan format retailnya. Format retail yang akan melayani dari target market tadi. Dari target market itu atau dari format retail itu, maka langkah berikutnya adalah kita akan merumuskan rencana berbagai tadi, nyangkut mengenai 6P tadi. Bagaimana kita mengembangkan keunggulan bersaing dari retail kita, dari toko kita. Kita bisa memanfaatkan dari keunggulan bersaing itu dengan loyalitas konsumen. Karena kalau dilihat dari konsumen itu ada loyalitas konsumen, ada loyalitas toko kan gitu ya, atau loyalitas produk. Sorry. Loyalitas konsumen itu ada loyalitas toko dan loyalitas merek. Kalau loyalitas merek berarti konsumen itu setia pada merek dari produk yang kita tawarkan. Sedangkan kalau loyalitas toko itu loyal pada toko yang kita tawarkan. Sehingga kita harus membuat program bagaimana memelihara dari loyalitas tersebut, ya. Dan pada umumnya konsumen saat ini lebih cenderung loyal pada diskon, ya. Pada diskon. Oleh karena itu diskon yang menarik bagi konsumen, ya. Bagaimana kita memanfaatkan keunggulan dari lokasi, ya, lokasi yang kita miliki. Ini lokasi itu dalam retail sangat menentukan, ya, lokasi. Makanya beberapa literatur menyebut lokasi itu sampai beberapa kali karena memang sangat menentukan. Orang nyebutnya lokasi yang strategis. Yang berikutnya juga harus kita memanfaatkan SDM, sistem distribusi, produk yang unik, relationship dengan para pedagang lain, ya, dan customer service kita. Nah, bagaimana kita memanfaatkan strategi pertumbuhan, ya. Ini bisa dengan melakukan market penetration, penembusan pasar. Jadi strategi penetrasi ini untuk pertumbuhan konsumen secara kuantitatif. Sedangkan market expansion ini perluasan dari pasar yang kita miliki.
Sehingga dengan jumlah konsumen yang kita miliki dan jumlah pemakai yang meningkat, maka konsumen kita semakin meningkat. Dan berikutnya adalah melakukan retail format development. Jadi kita bisa saja asalnya dari minimarket menjadi supermarket atau dan lain sebagainya. Dan yang berikutnya strategi diversifikasi. Kita bisa melakukan diversifikasi dari produk yang kita tawarkan atau dari bisnis yang kita tawarkan kepada konsumen. Diversifikasi ini. Karakteristik retail bisa kita kelompokkan berdasarkan unsur-unsur dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Apa saja yang bisa memenuhi kebutuhan pelanggan itu. Yang kedua, pengelompokan berdasarkan banyaknya produk yang kita tawarkan. Yang ketiga, pengelompokan berdasarkan sarana atau media yang digunakan. Dan yang terakhir ada pengelompokan berdasarkan kepemilikan dari retail itu. Ada retail yang sifatnya vertikal, ada yang sifatnya horizontal. Maksudnya kalau yang vertikal itu secara sinergi dikuasai dari mulai hulu sampai hilir. Kalau secara individual atau horizontal biasanya retail yang berdiri secara individu-individu atau sendiri-sendiri. Ini proses perencanaan strategis ya. Kalau bisnis kita itu adalah sebuah SBU ya, strategic business unit, maka kita mesti menyusun strategi bisnis tersebut ya. Mulai dari visi, misi, analisis situasi, ya, melihat peluang, mengevaluasi peluang, menentukan tujuan, mengembangkan retail, apakah harus digabungkan atau diciutkan gitu ya, atau dikembangkan lagi. Dan terakhir adalah evaluasi pengelolaan dan buat penyesuaian berikutnya. Jadi ini strategi-strategi yang sifatnya strategis ya. Nah, berikutnya kita bicara mengenai display dan layout. Display dan layout ini menempatkan mengenai fasilitas fisik ya di dalam kegiatan toko tersebut gitu ya. Kalau ini adalah merupakan sebuah toko. Jadi alat-alat fasilitas fisik bagaimana disusun di dalam toko tersebut dalam rangka untuk meningkatkan kenyamanan konsumen dan juga menarik konsumen untuk membeli. Ini intinya display itu. Jadi menarik dan nyaman konsumen itu. Apa sih pentingnya layout ini bagi kita? Ya, apakah sebagai bisnis manufaktur ataukah sebagai bisnis jasa? Sebagai bisnis manufaktur tentu terkait dengan penempatan produk-produk yang kita tawarkan. Sebagai bisnis jasa tentu kita terkait dengan layout alur dari pelayanan, gitu ya. Alur dari pelayanan konsumen yang kita layani, ya, yang kita proses di dalam pemberian jasanya. Ini kalau di dalam bisnis jasa, mulai dari pendaftaran sampai nanti misalnya kalau di kampus sampai mahasiswa itu lulus, ya prosesnya itu harus jelas, ya setiap semesternya kapan saja harus melakukan registrasi, ya, dan mungkin perkuliahan, ujian-ujian, dan sampai mahasiswa itu lulus dari suatu proses pendidikan tinggi. Berikutnya adalah tujuan desain toko. Jadi karena toko itu
merupakan keseluruhan dari kualitas, ya, keseluruhan dari kualitas. Jadi kalau di toko itu bukan hanya barangnya saja yang berkualitas, akan tetapi tokonya itu sendiri harus berkualitas. Jadi makanya desainnya harus sedemikian rupa, apa namanya itu, toko itu supaya menarik bagi konsumen. Ini dasar tujuannya, ada 5 tujuan. Jadi yang pertama, desain harus sesuai dengan kesan dan strategi kita. Kesannya apa nih toko ini? Toko yang lokasi di Jalan A di Ciamis ini. Ya, kesannya kan dilihat dari sepintas saja kita sudah punya kesannya. Tadi gimana kualitasnya itu sudah punya kesan. Mulai dari kebersihannya misalnya, ya, rancangan warnanya, pemilihan warna atau kombinasinya itu akan terlihat, ya. Makanya warna itu punya apa namanya itu, punya norma tersendiri gitu ya, punya tujuan tersendiri. Kenapa kita kasih warna kuning gitu ya? Kenapa kasih ke warna biru, kombinasi kuning dan biru, ini satu arti yang atau makna yang harus yang harus dijelaskan, dan konsumen itu tersimpan itu di memorinya, jadi memorable. Kalau kita tahu, kadang-kadang lebih tahu dibandingkan namanya, ya, kita kesan dengan warna-warna yang dia pakai gitu kan itu. Desain harus mempengaruhi perilaku konsumen secara positif. Nah ini, ya, perilaku konsumen yang positif itu yang bagaimana? Ya tentu yang mendorong konsumen itu untuk melakukan pembelian, itu yang tertarik untuk bergabung, tertarik untuk menjadi konsumen yang loyal ini. Yang berikutnya, desain harus mempertimbangkan biaya dan nilai. Nah ini, ya, biaya dan nilai. Untuk membuat desain memang tidak murah, ya, tidak murah dan tidak mudah, tidak asal-asalan gitu ya. Kalau kita ingin punya desain yang bagus, ya, kalau toko ya harus dengan arsitek yang bagus gitu ya. Untuk rancang bangunnya harus jelas ukurannya, presisinya, sudut-sudutnya, kombinasi apa itu warna tadi, kombinasi penggunaan material yang bagus. Tentu itu kalau kita menggunakan misalnya bahan-bahan yang berkualitas, tentu akan dampaknya pada biaya yang besar. Nah, gitu ya. Dari sisi nilai tentu bagus, ya, dari sisi value-nya, tetapi cost-nya juga. Oleh karena itu bagaimana kita punya value yang tinggi dengan biaya yang seoptimal mungkin. Nah, gitu ya. Seoptimal mungkin, bukan seminimal, karena tidak mungkin lah kita punya duit sedikit untuk bisa mendesain yang bagus, nggak mungkin, tapi harus seoptimal mungkin. Ya, kalau seoptimal mungkin berarti kita bagaimana efisiensi di situ. Efisiensi tapi hasil lebih bagus, ya. Desain juga harus fleksibel, tapi jangan sampai seminggu ganti atau sebulan ganti ya desainnya, dan nggak mungkin lah gitu. Tapi suatu saat mungkin itu kita harus merancang suatu penempatan produk, nanti bisa dirubah. Coba lihat kalau kita datang ke supermarket misalnya, ya, walaupun kita bulanan selalu datang gitu, tapi ada perubahan sedikit-sedikit, ya. Paling tidak menempatkan produk A di mana asalnya di posisi itu, posisi ini gitu ya. Itu apa? Itu kan nyangkut mengenai dianalisis dari tadi, analisis dari penjualan, mana yang paling tinggi, mana yang paling rendah. Kecenderungan yang lagi tren, produk-produk yang lagi tren, ya, harus ditempatkan yang mudah dijangkau oleh konsumen, mudah dilihat, ya, mudah segera diputuskan, jangan sampai pencariannya sulit.
Karena pada umumnya di retail ini adalah kategori consumer good kan itu, barang-barang konsumsi gitu ya. Jadi kalau kita pencariannya susah, lama, yang namanya barang konsumsi mah dilewat ya, diganti nanti dengan yang lain. Nah, itu. Ya. Jadi jangan sombong juga. Wah, ini mah barang saya mah dicari lah nanti juga. Nah, itu. Tapi kalau lama-lama konsumen akan ganti. Beda lagi dengan yang unik itu barang-barang yang sulit ya, yang mahal, yang apa peralatan misalnya mobil gitu ya, beda kan ya. Nah, ini contoh tata letak dari toko ini. Ada yang modelnya kayak gini. Gitu ya. Tuh, hampir rata-rata kayak gini nih minimarket ya. Dari pintunya misalnya kalau pintu dari sebelah sini nih ada kasir di sini ya. Ada pemajangan atau shelf di sini ya, di sini atau memanjang ke sini semuanya gitu kan ya. Tuh. Ada juga bisa berbentuk melingkar gini. Bukan melingkar ya, segi persegi begini. Atau bisa seperti ini nih ya. Pre-form layout. Ini nyangkut mengenai layout ya. Silakan nanti kalau kita mau buka toko atau ya yang bergerak dalam bidang jasa misalnya ya Pak Fadli misalnya bisa merancang supaya bagaimana layoutnya sedemikian rupa ya mudah sesuai dengan SOP-nya misalnya. Tuh arusnya jangan sampai pabaliut gitu ya, itunya arus orang itu. Apalagi dalam misalnya sistem pelayanan puskesmas gitu ya. Nah, antriannya tuh harus jelas. Nah, antrian jelas, mana tempat tunggu untuk yang diantri baru ngambil karcis, mana tempat tunggu untuk sudah didata gitu ya dan nanti dilayani gitu ya. Nah, berikutnya lokasi departemen store. Departemen store ini faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dengan hubungan departemen di dalam menentukan lokasinya. Jadi keuntungan lokasi yang sesuai dengan konsumen tadi. Kita pilih lokasinya di mana nih, gitu ya. Mau kalau di jalan satu arah itu lokasi di sebelah mana ini yang lebih enak? Kalau jalan dua arah di lokasi sebelah mana? Apakah arus arah pulang ya ataukah arus arah berangkat? Jadi itu harus jadi pertimbangan. Ya, kalau di jalan raya itu harus jadi pertimbangan. Arah pulang, nah itu cenderung zaman sekarang misalnya itu dipertimbangkan arus atau arah pulang ya. Orang pulang kerja misalnya mampir ke minimarket kan gitu ya. Bukan harus arah pergi, kemungkinan kecil kalau arah pergi orang belanja karena buru-buru mau ke kantor atau mungkin nanti kalau belanja dulu ya repot kan gitu ya. Nah itu. Kita juga harus tahu produknya produk impulsif atau kompulsif ya. Produk impulsif ini produk yang tidak terencana kan gitu ya. Kalau produk kompulsif produk yang perencanaan di dalam pembeliannya. Area tujuan atau permintaan di mana saja. Kebutuhannya musiman atau terus-menerus. Karakteristik barangnya secara fisik bagaimana. Sekarang zaman atau sedang musim mangga misalnya kan itu musimnya. Mangga itu tidak terlalu lama ya, nggak tahu berapa hari itu mangga kita harus ini. Departemen yang berdekatan kita harus dekatkan antara satu fungsi atau satu kebutuhan dengan kebutuhan yang lain. Jadi makanya ini harus disusun di dalam planogram. Jadi produk itu kan ada yang fungsinya itu fungsional, komplementer, gitu ya. Contoh sikat gigi dengan pasta gigi kan, gitu ya. Atau mungkin ada produk yang sifatnya substitusi. Ya, kalau substitusi sebagai barang pengganti, gitu ya. Nah, sebaiknya tadi kalau yang sifatnya komplementer itu didekatkan
pasta gigi dengan sikat gigi. Nggak mungkin orang beli pasta gigi tanpa sikat giginya kan gitu ya. Walaupun mungkin membeli sikat gigi tidak terlalu sering dibandingkan beli pasta giginya. Nah, sekarang bicara mengenai suasana atau sering disebut dengan apa namanya itu atmosfer ya, store atmosfer. Kita harus menciptakan suasana. Menciptakan suasana ini kan menyangkut mengenai desain lingkungan, merancang respon emosional dan persepsi pelanggan untuk mempengaruhi pelanggan dalam melakukan pembelian barang. Ya, ini ada komunikasi visual. Komunikasi visual. Kita lihat apa aja komunikasi visual yang mempengaruhi tadi itu. Yang kedua pencahayaan. Ya, apakah terang benderang gitu ya, pakai lampu yang sangat kuat ataukah harus remang-remang. Tadi warna ya, warna yang terang atau warna yang gelap. Juga panca indera ya yang menyentuh dari customer ini. Merchandising dan assortment ya, di mana kita mencoba untuk menawarkan barang dagangan dengan jumlah yang tepat pada waktu yang tepat di tempat pula pada pelanggannya yang untuk memenuhi tujuan keuangan perusahaan ini. Jadi merchandising dan assortment itu bisa diukur dengan banyaknya lini produk, ya, banyaknya varian produk dari setiap lini dan hubungan antara satu lini dengan lini yang lain. Ya. Ruang lingkupnya menyangkut kategori barang dagangan, assortment tadi, kualitas ya, penetapan harga kemarin itu udah sampai gini. Ya, manajemen ruang, rencana pembelian, negosiasi dan pemeliharaan supplier atau vendor. Ya. Fungsi merchandising sebagai merek perusahaan atau merek produk, sebagai ucapan terima kasih karena telah berpartisipasi dalam apa namanya acara tersebut, sebagai senjata pemasaran dari satu pelanggan kepada pelanggan baru, seperti magnet bagi sekelompok orang, sebagai pembeda dari perusahaan yang lain. Ini merchandising ini ya. Manfaatnya sebagai personal touch, nah, sentuhan pribadi, sebagai diferensiasi pembeda, unconscious brand development, long lasting, easy to use, economical cost. Ini manfaat dengan merchandising ini. Sehingga konsumen itu benar-benar selalu teringat dengan merchandising ini. Assortment atau SAP, Store Assortment Planning, ini menyangkut mengenai perencanaan dan pengadaan merchandise atau istilah lainnya adalah product mix yang dijual oleh suatu bisnis retail atau klaster toko tertentu dengan tujuan mengoptimalkan sales dan profit toko. Assortment ini dipengaruhi oleh konsep bisnis, planogram, dan product knowledge ya, sudah kita bahas. Dan berikutnya adalah pricing dan margin nih. Dari materi yang terakhir dalam perkuliahan ini nyangkut mengenai penetapan harga. Memang yang paling sulit di dalam bisnis ini menyangkut mengenai penetapan harga ini. Sebuah keputusan bisnis yang melibatkan seni dan ilmu pengetahuan, menggabungkan naluri dan perhitungan yang cermat. Karena pricing dan margin ini bisa jadi kalau kita menetapkan harga tinggi, tentu keuntungan kita akan lebih cepat. Tetapi dari sisi customer atau customer value ini akan menyulitkan bagi konsumen. Nah ini. Atau sebaliknya, kalau kita menetapkan harga rendah, tentu keuntungan kita akan rendah. Tetapi dari sisi lain konsumen akan memperoleh value yang lebih tinggi gitu ya. Oleh karena itu bagaimana kita menyeimbangkan antara profit dengan customer value.
Strategi penetapan harganya bisa penetrasi pasar, cenderung menetapkan harga yang rendah untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Market skimming ini cenderung meningkatkan atau menetapkan harga mahal untuk memperoleh kualitas konsumen yang lebih tinggi. Atau kita bisa menetapkan penetapan harga yang mengikuti penurunan. Kalau permintaannya semakin tinggi, semakin banyak konsumen kita, maka harga akan menurun karena keuntungan kita akan disubstitusi dengan jumlah konsumen yang akan membeli gitu. 5 komponen di dalam membangun reputasi harga. Kita coba mengubah harga pada rak panjang setiap hari, ada dirubah, ada disesuaikan. Yang kedua dengan cara komunikasi harga, price communication. Kita sampaikan kepada konsumen, ya ada diskon berapa persen. Yang ketiga bisa dengan harga promosi atau promosional price. Bisa diskon, bisa dibundling ya istilahnya. Gabungkan dua produk dengan harga misalnya relatif lebih murah dibandingkan dengan kalau membeli satuan. Bisa kita menekan unit price. Jadi kita per price-nya per unitnya yang lebih murah lagi. Yang berikutnya adalah pemahaman pelanggan terhadap nilai item harga. Ya, jadi konsumen juga harus memahami apakah benar nih diskon tuh atau mana yang mendapatkan diskon, mana yang tidak dan sebagainya. Karena ada konsumen yang senang mengkombinasikan dari produk-produk yang dia beli itu. Mana pilih yang tidak diskon, mana pilih yang berdiskon, sehingga secara rata-rata mereka memperoleh value yang lebih tinggi. Ini contoh dalam perhitungannya. Ada yang penetapan harga pengusaha kena pajak, ada pengusaha tidak kena pajak. Nah, ini ya. Jadi harga jualnya seperti ini. Harga jualnya yang ini 12.950 misalnya dibulatkan. Yang kedua pengusaha tidak kena pajak, tidak kena PPN misalnya. Ternyata harganya lebih tinggi. Ya, harganya lebih tinggi dari dari pengusaha kena pajak. Kenapa? Karena kalau ini udah dikurangi pajak yang dibayar oleh si perusahaan gitu ya. Sedangkan ini pajaknya diakumulasi dan nanti akan dibebankan kepada konsumen sebenarnya. Ya, demikian saya kira materi bahan ujian akhir UTS ya. Insya Allah akan dilaksanakan minggu depan. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan selalu diberikan kesehatan untuk kita semua. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh.